Kalian tahu nggak kalau misalnya bikin bisnis itu nggak usah mikirin masalah modal, terus bagaimana cara memulainya, ya. Jadi gue bakal sharing sama kalian sesuai dengan pengalaman gue, ya, bagaimana kita bisa membuat bisnis tanpa modal. Oke, kita ulas bareng-bareng. Nah, jadi gini, kenapa gue membuat konten soal bagaimana cara membuat bisnis? Karena ini berangkat juga dari keresahan-keresahan orang terdekat gue. Kadang selalu banyak yang bertanya, Bob, gimana sih cara buat bisnis? Bob, gimana sih cara memulai bisnis gitu kan? Harus ada modal kah? Harus ada apa kah? Itulah alasan kenapa gue harus buat konten ini gitu. Dan ini akan menjadi rencana jangka panjangnya Maseo Jurnal ke depan untuk memberikan sharing atau pengalaman gue di bidang bisnis. Pengalaman gue di bisnis itu udah dari 2015 ya, ketika gue masih kuliah waktu itu. Jadi gue berpikir bagaimana ya caranya bikin bisnis tapi bisa menunjang kehidupan dan juga uang saku gue waktu kuliah. Dan akhirnya ya dengan hiruk pikuk dan jatuh bangunnya gitu loh, akhirnya gue timbul dan merasa resah gitu loh. Ini sebenarnya apa sih yang gue kerjain gitu kan? Mulai dari A salah, mulai dari B salah gitu kan. Jadi gue harus mulai dari mana? Ya jawabannya adalah mulai dari diri sendiri. Kadang kita itu fokus kalau untuk membangun bisnis, itu fokus untuk gimana ya cara cari keuntungan. Gimana ya cara meyakinkan orang untuk mau invest di usaha gue. Gimana ya cara dagangannya laku. Ya gitu-gitulah, pasti seputar itu. Tapi kadang-kadang orang itu atau pebisnis itu nggak sadar dia itu berperan seperti apa. Jadi yang gue pahami dan setelah gue berkontemplasi diri gitu kan, dengan kejadian yang sudah-sudah yang gue alami, jatuh bangun dan segala macamnya, akhirnya gue punya rumusan gitu loh, bahwa gue harus kenal sama diri gue sendiri sebagai apa. Karena kalau kita bicara sebagai di pengaruh dalam dunia bisnis itu ada dua, yaitu lu akan menjadi seorang konseptor atau lu menjadi seorang eksekutor gitu loh. Karena apa? Ini adalah dua hal yang berbeda gitu loh. Nah, ketika gue sadar bahwa gue harus mengenali diri gue sendiri, akhirnya gue harus tahu nih arahnya kemana. Gue bisa apa ya? Gue bisa kontribusi apa dalam hal bisnis tersebut. Nah, jadi gue jelasin dulu, apa itu konseptor? Konseptor tuh begini. Sebenarnya orang yang jadi konseptor itu rata-rata orang yang nggak perlu punya bisnisnya langsung gitu loh. Tapi dia mampu melihat masalah dalam bisnis ini itu seperti apa. Kemudian dia up dengan kemampuannya. Dengan cara dia melihat masalahnya, harus dibungkus seperti apa gitu loh. Jadi secara analisa, orang konseptor itu kuat gitu loh. Tapi kalau disuruh jualan direct door to door, orang konseptor nggak bisa. Tapi orang konseptor itu tahu gimana cara menjual. Ya, contoh nih, ini misalnya vape gitu loh. Vape, orang konseptor dia harus berpikir, oh dasarnya dibikin vape itu apa? Nah ini analisanya. Pada akhirnya orang konseptor tahu cara menjualnya. Nah, beda dengan orang konseptor. Kalau orang konseptor, dia belum tentu bisa tahu cara menjual vape ini seperti apa. Tapi begitu dikasih tahu sama orang konseptor cara jualnya begini, oh dia harus tahu. Oh dia bakal tahu. Oh cara gini cara jualnya. Dan pada akhirnya dia tahu dia harus punya untung berapa. Nah itu orang eksekutor. Orang eksekutor kelebihannya adalah dia mampu dari grassroots. Dia tahu kebutuhan secara logistik seperti apa, ya kan? Dia tahu dan mampu cara mengelola keuangan seperti apa, gitu kan? Dan pada akhirnya orang eksekutor bisa door to door untuk jualan, gitu loh. Nah itu bedanya, gitu loh. Karena kan kalau di dunia bisnis itu kan kita tahu lah ya, mungkin di sini kalau penonton gua ini orang-orang yang punya bisnis kan kadang-kadang tuh kamu aja yang jualan, nggak mau malu. Nah misalnya balikin lagi, yaudah tuh tahu nggak cara jualnya gimana?
Ya nggak tahu, bingung. Nah kan itu permasalahan-permasalahan di awal. Jadi kalian tuh harus nentuin. Kalian tuh mau ingin jadi seperti apa? Konseptor atau menjadi eksekutor? Gue pribadi adalah orang yang secara naluri, secara kekuatan, secara kemampuan itu berada di ranah konseptor. Tapi orang konseptor itu nggak bisa berjalan kalau nggak ada orang eksekutor. Jadi kasarnya gini, jeleknya orang konseptor itu kadang-kadang cuma jadi cuap aja, cuma jadi omong aja. Kalau bahasa Pak Prabowo itu cuma jadi omong-omong aja gitu loh. Nah itu jeleknya gitu. Makanya butuh orang eksekutor. Tapi orang eksekutor itu bisa stuck di lapangan kalau nggak ada kerangka how to get-nya itu gimana. Nah itu makanya nggak ada yang salah. Lu mau jadi konseptor atau lu mau jadi eksekutor. Gitu loh. Nah makanya karena gue udah mengenali diri gue sendiri dan gue saranin lu harus ikut beberapa tes psikologi dan segala macem. Lu ngarahnya kemana sih gitu loh. Nah basic gue itu adalah sebagai orang yang bisa mengkonsep atau menjadi seorang konseptor. Karena apa? Kadang-kadang orang konseptor itu berjalan dalam mimpi gitu kan ya. Walaupun cara meraih mimpinya harus dengan apa? Harus didampingi dengan orang eksekutor. Nah, orang konseptor rata-rata dia itu nggak punya bisnis secara langsung, tapi bagaimana dia bisa memberi kontribusi dan juga ikut diberikan keuntungan. Ya, makanya kenapa rata-rata orang konseptor itu termasuknya ya kurang lebih gambarnya seperti konsultan, walaupun nggak konsultan amat gitu. Tapi orang konseptor itu rata-rata bisa lihat permasalahan di beberapa bidang. Jadi dia bisa belajar terus-menerus, ya, belajar terus-menerus untuk mempelajari masalahnya di mana. Dan dia bisa merangkup ke berbagai banyak bidang. Nah, makanya kenapa orang konseptor itu kadang-kadang bisnisnya banyak. Ya, gue sampai per hari ini, gue punya 3 bisnis gitu ya. Salah satunya di bidang perawatan kendaraan, terus juga di bidang jasa laundry juga, dan juga di dunia vape gitu kan. Dan rata-rata gue nggak buy owned gitu. Jadi gue itu ya gue posisinya adalah sebagai konseptor. Tergantung, kalau untuk masalah struktura itu hanya persyaratan aja. Tapi mainnya itu ada di mana? Ya pasti di orang konseptor gitu loh. Nah, jadi itu cikal bakal kadang-kadang orang konseptor itu kadang-kadang punya bisnis tanpa modal gitu loh. Ya makanya kadang-kadang orang berpikir modalnya cuap-cuap aja. Ya lu juga harus bisa. Kalau misalnya orang eksekutor nih nyari orang konseptor, ya harus tahu juga nih orang konseptor arahnya mau kemana. Kalau cuma cuap-cuap aja ya semua orang juga cuap-cuap bisa gitu. Tapi kan harus ada dasar tertentu untuk mencapai ke sana. Nah, jadi itu yang gua pengen sebenarnya sharing sama kalian, bahwa mengenali diri sendiri itu penting ya. Contohnya, bisnis gue tuh ada 4, salah satunya ini, channel gitu kan, channel Mahasiswa Jurnal gitu. Nah, contoh nih, ini sebagai konten kreator sekarang, gue hanya bisa mengkonsep bahwa, ini loh materi-materi yang akan dibawakan, ini konsep dari channel ini tersebut, tapi gue nggak bisa ngedit, makanya butuhlah orang eksekutor, editor, gitu kan. Terus juga orang yang bisa untuk nyiapin alat syuting dan segala macam. Makanya kesinambungan itu harus ada. Makanya apakah salah jadi orang konseptor? Enggak juga. Jadi orang eksekutor juga enggak juga gitu loh. Nah, kalau kalian udah bisa kenal sama diri lu dari kalian sendiri, kalian berada di posisi seperti apa? Gue yakin kalian pasti langsung berpikir untuk iya ya. Berarti kita tuh butuh berpartner. Iya betul. Ada beberapa orang pebisnis yang rata-rata ngejalanin bisnis dengan dirinya sendiri. Tapi pertanyaan gua, bisnis itu bisa bertahan berapa lama? Kadang juga, kayak misalnya contoh, Elon Musk aja bisa ngebuat Tesla, bisa juga ngebuat SpaceX gitu kan, bisa juga ngebuat PayPal. Iya, yang terlihat adalah Elon Musk-nya, gitu kan. Tapi kalau kalian bicara secara garis besarnya, ya banyak orang yang kontribusi membantu Elon Musk untuk membuat beberapa perusahaannya itu, dan nggak harus terlihat gitu loh. Jadi masalah terlihat atau nggak terlihatnya mah itu mah bonus aja gitu. Jadi kalian nggak usah gengsi. Jadi kadang-kadang orang Indonesia tuh ya stucknya itu kalau nggak ada modal ya nggak ada jaringan. Padahal sebenarnya dengan langkah kita melihat
gamblang gitu ya dengan lingkungan kita, kita bisa lihat potensi apa, itu yang bisa jadi kontribusi buat kita ya. Entah perannya kalian itu sebagai konseptor atau peran kalian sebagai eksekutor gitu loh. Kalau misalnya diri kalian cocok, gue kayaknya orangnya eksekutor, ya lu cari partner yang bisa mengkonsep, itu penting gitu loh. Kalau misalnya, gue tuh orang konseptor gitu loh, gue cocok jadi orang konseptor, ya berarti lu harus cari orang yang bisa nge-eksekusi atau jadi eksekutor. Sebenarnya sesimpel itu. Baru ketika dua orang ini bertemu gitu ya, baik itu udah punya bisnis atau belum punya bisnis, kalian baru nih membuat sebuah kerangka bagaimana ya, how to get away untuk mencapai titik tertentu gitu loh. Jadi ya menurut gua gitu, buat kalian yang ingin memulai bisnis itu jangan stuck hanya lihat di depan mata, tapi kalian juga harus kenal sama diri sendiri, peran kalian itu seperti apa. That's it, itu aja. Oke? Jadi pertanyaannya adalah, kalian itu dikenal akan ya bukan dikenal ya, jadi kalian tuh ingin seperti apa? Cocoknya jadi apa? Apakah menjadi konseptor atau menjadi eksekutor? Oke? Kalau kalian udah tahu jawabannya, siap-siap tulis di kolom komentar.